Pemirsa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andika Ninenawea mendatangi DPR dan juga menyerahkan draft usulan terkait RUU Ketenagakerjaan. KSPSI juga mengingatkan DPR atas potensi demo buruh Agustus 2026 jika pembahasan RUU Ketenagakerjaan tidak dilakukan secara serius. Pemirsa, Ketua KSPSI Andika Ninenawea menyebut situasi ketenagakerjaan saat ini cukup sensitif. Karena itu ia mendesak pemerintah bersama DPR mempercepat sekaligus membuka ruang dialog dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar tidak memicu gelombang penolakan lebih besar. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menyampaikan pihaknya terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat terkait RUU Ketenagakerjaan meskipun di masa reses. Kita akan terus menerima. Kami menyiapkan draft RUU Ketenagakerjaan selama 1 minggu penuh untuk bisa berdiskusi dengan DPR. Kami yang mengingatkan kepada DPR karena situasi ini sangat rawan. Seperti teman-teman tahu, Agustus diprediksi akan ada kerusuhan besar. Dan memang kami di level tingkat lapangan sudah ada situasi-situasi yang kami sadari akan sangat-sangat rawan. Sangat rawan seminggu terakhir. Pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin memberhentikan sementara tersangka pencucian uang Febri Adriansyah sebagai jaksa. Pemberhentian berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Febri berkekuatan hukum tetap. Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa, namun berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan melanjutkan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 perusahaan milik Don Rito diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan untuk melacak aset dan juga aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah
Saudara, pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah. Senin 3 Agustus, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya, Nurman Herin, di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dikenal sebagai makelar kasus dan kawan dekat Febri Adriansyah, Kejagung meminta LPSK melindungi Ferry Yanto Hongkiriwang. Sementara menurut pengacara Don Rito, Ferry justru biang kerok penyebab Febri dan Don Rito tersandung kasus korupsi. Nama Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho seketika mencuat dalam pusaran kasus Febri Adriansyah. Ferry disebut sebagai saksi yang memiliki banyak informasi penting terkait kasus pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus itu. Tak heran jika tim 9 Kejagung menitipkan Ferry Boboho ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, untuk diketahui, untuk Ferry, untuk kepentingan penyidikan, kita berencana akan menitipkan kepada LPSK. Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan. Ferry Boboho disebut sebagai pemilik kafe The Clans, tempat ditemukannya brankas berisi 60 miliar rupiah. Ia juga dikenal sebagai orang dekat Febri Adriansyah dan Don Rito. Ferry bahkan disebut sebagai maklar kasus untuk banyak kasus yang ditangani oleh Febri Adriansyah. Namun belakangan Ferry justru disebut sebagai biang kerok penyebab dua temannya Febri Adriansyah dan Don Rito terseret kasus pencucian uang. Memang ada kerjasama dengan Ferry Boboho. Waktu itu dia kan pemegang merek dagang restoran Perancis, kerjasama di situ. Kemudian bangkrut. Setelah bangkrut diambil alih full 100% Pak Idon, makanya diganti namanya menjadi Cafe The Clan Signature. Jadi Ferry Boboho sudah nggak ada hubungan dengan persoalan kafe. Biang kerok dia. Ferry Boboho itu biang kerok dia. Sebelumnya, tim 9 Kejagung memeriksa Ferry Hongkiriwang bersama 10 orang lainnya. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus pencucian uang yang menjerat Febri Adriansyah. Dari semua saksi yang telah diperiksa, hanya Ferry Boboho yang dititipkan ke LPSK untuk dimintai perlindungan. Pertanyaan kemudian menyeruak, informasi penting apakah yang dimiliki oleh Ferry Boboho? Tim Liputan iNews melaporkan.